kanyo kaki komen kan. Fatihah dulu. Islam ini mana Islam kita ambil dulu. Fatihah ala nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cik Jun di program liputan Cik Jun Channel. Alhamdulillah, Cik Jun saat ini masih berada di kawasan Bukit Siguntang. Namun yang akan kita bahas dalam sesi ini merupakan sosok seorang putri yang sangat legendaris di kota Palembang, yang ceritanya sangat populer di kalangan cerita-cerita rakyat. Nah, kali ini Cik Jun bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG, akan mengupas sosok daripada Putri Kembang Dadar ini. Apakah ini hanya sebuah cerita mitos, legenda, atau ada cerita ini merupakan memiliki nilai historis yang didasari dengan latar belakang manuskrip yang ada di koleksi daripada Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG ini. Ustadz, saat ini kita berada di depan makam Putri Kembang Dadar yang berada di Bukit Siguntang. Sosok Putri Kembang Dadar ini sangat populer dalam cerita-cerita rakyat, bahkan sempat ada filmnya itu mengenai yang menceritakan mengenai sosok Putri Kembang Dadar. Nah, ini kita pengen mengetahui Ustadz, supaya bisa diinformasikan kepada pemirsa Cik Jun Channel, siapa sebenarnya sosok Putri Kembang Dadar ini, sehingga kita bisa memberikan informasi yang lebih akurat karena memiliki dasar-dasar manuskrip kuno yang dimiliki oleh Ustadz Kemas Andi Syarifuddin. Tafadhal. Ya, para pemirsa Cik Jun Channel yang berbahagia, di Palembang dalam sejarahnya cukup banyak memiliki tokoh-tokoh, terutama tokoh perempuan yang hebat. Ya. Nah, salah satunya adalah Putri Kembang Dadar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Putri Kembang Dadar ini, kalau kita ikuti informasi-informasi yang sudah berkembang selama ini, itu banyak sekali versi, banyak sekali versinya, sehingga menjadi melegenda, melegenda. Cerita yang cukup terkenal, yaitu Putri Kembang Dadar. Nah, dalam satu manuskrip atau naskah yang saya jumpai, itu ada menginformasikan tentang sosok tokoh perempuan yang hebat ini, yaitu Putri Kembang Dadar. Nah, di situ disebutkan bahwa Putri Kembang Dadar ini, dia hidup, itu di masa Aryodhila atau Raden Fatah, semasa dengan Raden Fatah, yaitu di abad ke-14, 14. Nah, itu. Nah, di situ di dalam naskah disebutkan bahwa Putri Kembang Dadar ini asalnya dari Majapahit, tanah Jawa. Dari Majapahit. Dari Majapahit. Dari Majapahit sana. Ayahnya ini bernama Brahma, dan ibunya bernama Ratu Mas Tebu. Ratu Mas Tebu. Ya. Nah, dia hijrah ke Palembang dengan adiknya, saudaranya, yaitu Tuan Warga atau Tuan Wargo. Tuan Warga. Nah, itu dua beradik ini, kakak beradik. Adiknya itu laki-laki, Tuan Wargo itu kemudian hijrah ke Palembang. Nah, itu. Nah, Putri Kembang Dadar ini
memiliki paras yang cantik ya. Oh, jadi iya. Cantik Jadi jelita. cantik jelita. Ya. Jadi beliau ini menjadi bunga desa lah ya, kembang desanya itu. Idola ya. Jadi diperbutkan para pria di zaman itu ya, zaman itu. bujang-bujangnya. Ya. Nah, kemudian pada masa yang hidup pada masa Raden Patah dan Aryodhira, sebab dia ini bermisan dengan Raden Patah. Raden Patah bermisan. Karena masih terah Majapahit tadi. Ya. Jadi Putri Kembang Dadar ini keponakan dari ayah Raden Patah dan Aryodhira. Itu dalam naskah itu disebutkan. Nah, pada waktu itu Raden Patah ini kan dan Aryodhira sudah memeluk agama Islam kan. Iya, betul. Yang mengislamkan pada waktu itu adalah langsung dari Raden Rahmat pada waktu itu, Sunan Ampel, yang mengislamkan pada saat beliau ada di Palembang di Palembang itu, yaitu Raden Patah dan Aryodhira saat itu Islam ya. Nah, kemudian Raden Patah dan Aryodhira kan berdakwah untuk mensiarkan Islam di Palembang, termasuklah Putri Kembang Dadar pada waktu itu. Artinya Putri Kembang Dadar pun sudah memeluk agama Islam. Ya, dia ikut untuk membantu dakwah Islamiahnya Raden Patah. Sepupu mereka ini. Nah, Raden Patah ini mempunyai adik lagi, namanya Raden Husein. Oh ya, Raden Husein. Nah, beda bapak. Ya, Raden Husein. Nah, ternyata Raden Husein ini tertarik dengan Putri Kembang Dadar tadi. Nah, sehingga mereka bertunangan. Ya. Nah, kemudian pada waktu itu ada lagi seorang pemuda. Seorang pemuda ini merasa tidak senang dan terganggu dengan hadirnya Raden Husein ini dan menyebarkan Islam tadi, karena yang tadi Putri Kembang Dadar sudah Islam itu kan. Iya, betul. Sedangkan yang lain, pemuda yang lain itu namanya Tubagus ya. Nah, itu dia selalu menjadi menghalang-halangi perkembangan dakwah Islamnya pada waktu itu. Dan dia juga ingin mendapatkan Putri Kembang Dadar tadi. Kalau kita Palembang ada kendak juga. Nah, itu Kembang Dadar. Sehingga pada itu ditengahilah oleh Raden Patah, sehingga menjadilah percecokan pada waktu itu. Sempat runcing pertikaian. Pertikaian. Karena kan mengganggu dakwahnya kan. Sedangkan Tubagus ini belum beragama Islam pada waktu itu. Nah, kemudian dari percecokan itu sehingga terjadilah kerusuhan lah, perkelahian lah pada waktu itu. Nah, sehingga Raden Tubagus ini dia mendapat amanah dari gurunya untuk mendatangi makam ibu Raden Patah itu. Karena di makam itu ada senjata keris pusaka pada waktu itu di situ. Nah, Pulau Seribu tadi. Raden keris pusaka itu. Nah, jadi mau diambilnya oleh Raden Tubagus tadi. Datang dia ke makam ibunda, tapi tidak ditemukannya. Karena menurut nasihat dari gurunya tadi, kalau niat kita salah, niat untuk jahat dan untuk tidak akan bakal bertemu keris itu. Sudah ada isyarat dari gurunya. Dari gurunya. Nah, kemudian Raden Patah juga menyusul. Menyusul kekuburan itu, sehingga jadilah perkelahian. Berarti perkelahian antara Raden Patah dengan Tubagus tadi. Bukan dengan adiknya Raden Husein, bukan? Karena dia mau merebut tunangan Raden Husein kan. Ditengahin oleh kakaknya. Sehingga dengan takdir Allah, dalam perselisihan itu Raden Tubagus tewas, meninggal. Kalah. Sehingga Raden Patah ini dihukum lah, hingga dibuang ke Krakatau. Jadi ada riwayat. Ada riwayat. Raden Patah dia dibuang ke Lampung berarti. Ke Krakatau. Dihukum dibuang di sana. Nah, tapi oleh murid dan kawan-kawannya, akhirnya Raden Patah dapat diselamatkan. Dibawa lagi kan, diselamatkan oleh murid dan tapi sempat dibuang dulu berarti. Sempat dapat hukuman lah. Sempat menjalani berarti. Jalan hukuman. Nah, kemudian pada waktu itu Putri Kembang Dadar ini menyusul juga. Menyusul kalau mau melerai, jangan sampai pertikaian itu kan. Nah, tapi
pada waktu itu Putri Kemang Dadar ini tiba-tiba disambut petir, geledek ya, kalau geledek. Nah, sehingga mengakibatkan sang putri ini tewas juga, meninggal. Jadi tragis sebenarnya ceritanya. Iya, disambut petir. Hampir petir. Nah, sehingga setelah dia meninggal itu oleh Raden Patah, jasad Putri Kemang Dadar tadi dimakamkan ke Bukit Sikuntang, di Bukit Sikuntang, sehingga makam beliau ya ada di sini. Iya. Nah, itu. Dan tempat-tempat yang bersejarah, ya, di Palembang ini ada kampungnya. Putri Kemang Dadar ini kan dia menetap di Sebang Ulu juga, di Empat Ulu. Iya. Nah, itulah kampungnya itu dikenal dengan Kampung Tuan Putri. Kampung Tuan Putri ya. Di Empat Ulu. Empat Ulu ya. Kampung Tuan Putri. Maksud Tuan Putri, Putri Kemang Dadar inilah. Dan tempat dia mandi, berbersih dan berkeramas itu ada sungai di situ. Nah, sungai itu diberi nama Sungai Tuan Putri. Arti sebenarnya kalau kita hubungkan sejarahnya tadi dekat dengan lokasi Mahameru tadi, sebenarnya tidak jauh tadi. Tuan Putri. Jadi dan juga tempat-tempat yang bersejarah tadi, kampung Tuan Walgo itu kan saudaranya di Empat Ulu juga. Jadi memang ada hubungan antara kampung Tuan Putri, dimakamkannya Tuan Wargo di sekitar itu memang pas sebenarnya. Dan banyak lagi perkumpulan-perkumpulan seperti Sendratari. Nah, itu mengambil nama dari Putri Kemang Dadar tadi. Iya. Sendratari misalnya Putri Kemang Dadar. Ada lagi nama kapal, misalnya kapal pesiar. Iya, sekarang dipakai untuk wisata. Putri, wisata. Kapal Putri Kemang Dadar dan lain sebagainya. Artinya Putri Kemang Dadar ini kan tewas di Sambal Petir. Belum sempat menikah berarti. Artinya belum sempat menikah masih muda. Raden Husein tadi. Ya. Nah, nanti kemudian baru Raden Patah hijrah ke Jawa, ke Majapahit, mendirikan kerajaan Kesultanan Demak. Artinya sebelum ke Demak itu beliau sudah malam melintang di Palembang. Raden Patah lahir dan besar di Palembang, menyebarkan agama Islam. Banyak peran beliau. Ya. Jadi memang penamaan suatu perguruan tinggi ada Raden Patah itu wajar. Wajar ya. Kenapa bertanya kan? Kenapa ini dulu universitas, sekarang dulu institut ya, sekarang Universitas UIN Islam Negeri Raden Patah. Memang sosok Raden Patah pun memang memiliki peran di perkembangan agama Islam karena besar dan berdakwah di Kota Palembang ini. Dibantu oleh Putri Kemang Dadar nih, selaku adik sepupu beliau. Adik sepupu ya. Pemirsa Cek Jurnal, alhamdulillah kita sudah mendapatkan cerita ini bukan hanya sekedar legenda atau mitos, tapi menurut cerita dari guru kita Ustadz Andi Syarifuddin, ini ada manuskripnya. Ini tercatat oleh orang-orang tua kita mengenai asal usul daripada sosok Putri Kemang Dadar yang begitu legendaris ya, terkenal dengan kecantikannya di zaman itu ya. Dan juga beliau juga turut membantu daripada kakak sepupunya Raden Patah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam pada masa itu. Pemirsa Cek Channel, kiranya demikian liputan Cek Jun Channel mengenai sosok Putri Kemang Dadar. Terima kasih Ustadz Andi yang telah memberikan berbagi informasi kepada pemirsa Cek Channel. Insya Allah ini akan memberikan informasi yang real, fakta yang berdasarkan naskah manuskrip kuno yang dimiliki oleh guru kita Mas Haji Andi Syarifuddin SHG. Jangan lupa like dan subscribe Cek Jun Channel serta nantikan konten-konten Cek Jun Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.